Beberapa waktu yang lalu kita membuat 5 bedengan dengan pola huge culture ya di bedengan ini. Nah, ini kita sudah mulai tanam buah semangka, dan untuk keperluan akhirnya kita mencoba membuat instalasi air seperti ini, meskipun kita tahu tingkat kelembapan dan kandungan air di dalam itu cukup potensial karena rumput, ranting kerdil, kayu lapuk di dalam atau di bawah bedengan ini masih menyimpan itu resapan air yang ada. Nah, ini adalah pola di huge culture juga, tapi terbuka, dan ini relatif hanya dari kikisan-kikisan permukaan tanah ini ya, rerumputan yang kita sudah kumpulkan jadi satu, humus dan komposnya kita jadikan satu. Nah, ini sekarang kita sudah bentuk bedengan panjang. Nah, ke depan berarti dia butuh keperluan air, dan ini kita sudah kasih titik-titik tetesan air nantinya ketika instalasi air ini, penyiraman ini kita akan pasangkan. Nah, hari ini kita akan merapikan instalasi airnya. Nah, ini kita beberapa waktu yang lalu ini sudah mencoba menanam cabai, dan puji Tuhan alhamdulillah ini cabainya relatif juga tumbuh subur-subur seperti the huge culture yang ini juga pola terbuka. Nah, jadi kalaupun itu kandungan tanahnya tipis, tapi kita berharap seiring waktu dengan adanya sinar, adanya hujan, adanya air, maka ini humus dan rumput-rumput kering akan akhirnya lapuk dan menjadi tanah. Nah, yang paling kita nanti akan atasi itu adalah bagaimana seperti ini. Ini adalah biji dari lamtoro petai Cina yang tumbuh. Nah, ini kita akan cabut-cabut. Agak beda dengan ini. Ini adalah biji dari buah ya. Buah semangka yang kita udah tanam di pola the huge culture ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah biji ya, tapi di sampingnya ini adalah biji dari lamtoro ya, petai Cina. Nah, kita akan coba nanti yang khususnya benih dari petai Cina itu akan kita cabut. Jadi dia berdampingan. Kenapa? Karena tumpukan tanah ini semua adalah semacam kumpulan dari petai Cina yang seperti ini, yang sudah garing, dan pada akhirnya bijinya juga punya potensi hidup, potensi tumbuh, sehingga pada akhirnya ya tumbuh di gulutan rerumputan kering ini. Tetapi nanti seperti ini tentu adalah tanaman tadi petai semangka. Jadi ini yang harus kita amankan. Kalau yang sini nanti kita lihat kemungkinannya setelah kita melihat daunnya. Dari perbedaan daun kita tahu bahwa ini adalah biji atau tanaman semangka, sementara ini adalah lamtoro. Jadi kita mencoba mengenali mengenai struktur tanah, terus kemudian keunggulan kelebihan tanah, dan juga kendala tanah. Nah, ini kita sekarang ini kita akan mau pasang pipa. Jadi kita menambah sisa kikisan tanah dari lahan ini, kita tumpuk di sini sehingga membentuk bedengan, dan pada akhirnya tentu kebutuhan air perlu kita supply. Sama seperti di bedengan the huge culture ini juga ada sisa paralon bekas 2,5 inci, akhirnya kita pasang demikian ini. Dan ketika kita tambahkan terus rerumputan, inilah dampak dari suburnya tanaman dengan adanya humus dan kompos yang tumbuh di tanah ini. Ini tadinya relatif sudah mau mati, tapi ketika kita timbun itu tanah ya, dan kemudian kena hujan, kita siram, maka tentu seperti ini adalah pupuk ya, nantinya akan jadi tanah organik. Nah, ini relatif kita coba sistem tumpang sari ya, kita tempatkan di
bedengan ini kita coba tanam sari, tanam cabai. Nah, dan ketika layu begini, ini berarti ini kita harus kasih air. Kenapa? Karena memang boleh dikatakan tingkat kelembapan di bawah itu masih kurang, karena relatif dia itu hanya berupa tumpukan dari seperti ini, rerumputan kering. Tetapi ketika ada tanah seperti ini, tanah hitam lagi ya, dan ini berarti akan menjadi padat ketika terjadi pembusukan sama pelapukan. Nah, ini adalah benih lamtoro ini. Ini kita akan cabut setiap ada yang tumbuh. Nah, ini. Jadi ini adalah tanah bagus ini ya. Dan kita manfaatkan ketika ini dulunya rerumputan, lalu kita coba bersihkan, kita kikis. Nah, ini kita kumpul jadi satu, sehingga kayu-kayu busuk begini ini akan menjadi potensi dari ketersediaan unsur hara makro maupun mikro di dalam gulutan alami ini. Nah, ini sedulur ya. Tetapi pada akhirnya agar menjaga kondisi gulutan ini potensial bagi tumbuhnya tanaman, maka kita akan kasih instalasi seperti ini ya. Jadi ini instalasi yang akan membuat gulutan ini akan menambah tingkat kesuburan dari rerumputan dan tanah-tanah yang pada akhirnya ini akan menjadi media tanam yang bagus buat rencana tanaman kita. Nah, ini kita mau pasang instalasinya. Nah, ini kita sudah siapkan peralatan, kita sudah siapkan ya keperluannya. Nah, seperti ini. Yang ini instalasinya sudah jadi. Ini kita tinggal salurkan air. Jadi kita timba dari kolam ini, taruh ke ember ini, maka air akan mengalir khususnya buat yang gulutan atau bedengan kunyit hitam ini. Nah, sementara ini kita akan coba pasang instalasinya dengan kelengkapan yang ada. Kita sudah cek ya. Kita sudah ya, ini kita tinggal lem. Setelah kita dratnya, kita ulirnya kita masukkan, nanti kita kasih lem, dan kemudian itu setelah ini tersambung, maka kita akan kemudian sambungkan ke ini. Jadi seperti ini tinggal memasang. Jadi sederhana memang, tetapi kita tidak lagi direpotkan dengan bolak-balik menyiram tanaman. Kita cukup menimba dari satu titik sentral ini, untuk pada akhirnya air mengalir ya melalui pipa ini, dan kemudian pada akhirnya akan menggenangi atau menetes melalui titik-titik tetes. Jadi ini adalah sistem tetes air tetapi lewat paralon. Sama seperti ini juga tetes air lewat paralon. Nah, ini ada sekitar 25 meter ini ya. Ini jadi diandaikan juga tanamannya pada akhirnya dapat suplai air, dan semoga dengan adanya sinar, adanya air, adanya media tanam organik, maka tanaman yang kita taruh di gulutan ini, di media ini, akan tumbuh subur. Nah, kita akan selesaikan yang tadi itu instalasinya, hanya tinggal sedikit lagi, dan kebetulan kalau itu sudah selesai berarti itu akan berfungsilah sistem irigasi tetes ya yang ada melalui paralon ini. Kira-kira demikian sedulur. Salam sehat, salam berkebun, salam beraktivitas sesuai dengan pilihan masing-masing. Sukses dan sehat selalu.